Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala alaina ummata Muhammadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jemaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang saya hormati, dan semoga semakin hari semakin disempurnakan oleh Allah keimanan, keislaman, ketakwaan kita dalam ikhtiar kita sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Semoga dengan rasa syukur ini Allah memiliki alasan kuat untuk mempertahankan segala bentuk karunia yang sudah Allah berikan kepada kita, dan sekaligus juga bisa menjadi alat akses atas segala bentuk karunia yang masih Allah tahankan untuk kita. Karena sudah kita pahami bersama, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita menginginkan karunia yang sudah Allah berikan itu abadi dan berkah, syukuri. Kalau mau karunia yang masih kita cita-citakan disegerakan, ya modalnya bersyukur juga. Makanya mudah-mudahan di subuh ini kita ungkapkan dan sempurnakan rasa syukur kita kepada Allah, dengan harapan sempurnalah karunia Allah diberikan kepada kita. Salawat beserta salam untuk baginda Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur menjadi umatnya, karena ini adalah waktu penentu yang disebut dengan akhir zaman. Jadi nggak usah terlalu berpikir skeptis bahwa akhir zaman adalah waktu yang paling darurat, tidak. Tapi kalau pandangan beberapa ahli, justru akhir zaman ini adalah waktu yang strategis. Karena kita tidak direpotkan oleh perubahan konstruksi pemikiran yang terlalu berat. Yang agak berat itu adalah rekonstruksi dan konstruksi sosial, yang tentu perubahannya ini sangatlah cepat. Kalau kita bertanya siapa yang menyebabkan perubahan ini cepat dan siapa yang melakukannya? Karena sampai detik ini kita mah kebanyakan bukan sebagai pelaku. Kebanyakan kita juga adalah pengguna. Kita juga mungkin tidak termasuk perintis di dalam kehidupan ini. Kita juga lebih banyaknya adalah pewaris di berbagai aspek, Pak. Jadi kalau kita cerita tentang Isra Mi'raj, ustadz, ilmuwan, alim, cendekia, nampak pintar itu, bukan dia perintis, karena dia mau belajar dari sesuatu yang sudah pernah dipelajari. Kalau ada seseorang yang khusyuk, adiluhung, takorubnya banget kepada Allah, ketahuilah bahwa itu bukan perintis. Kita hanya mengikuti saja apa yang sudah dirintiskan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau saya boleh cerita pagi ini,
Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang kita dapat sekarang ini adalah sesuatu yang pernah diperjuangkan di masa lalu, sesuatu yang pernah dihayalkan di masa lalu. Jikalau bapak-bapak bisa menjadi seorang dermawan karena rajin bersedekah harta, uang, aset, dan segala macam, ketahuilah itu adalah sesuatu yang tidak pernah kita perjuangkan dulu. Kita mah terima aja gitu. Bahwa para perintisnya itu adalah orang-orang tua kita, kakek buyut kita yang mungkin lahir 100, 200 tahun, bahkan 300 tahun yang lalu. Maka generasi kita ini generasi yang paling dienakkan. Maka kenapa sering di berbagai tempat bersyukur. Ya mau karunia Allah yang mana lagi yang bisa kita dustakan? Kita nggak pernah ikut berjuang tetapi menikmati hasilnya. Contoh rupiah saja Pak. Kita kan tahunya bahwa di Indonesia yang berlaku mata uang itu rupiah. Tanpa pernah ikut berjuang bagaimana rupiah itu menjadi sebuah alat tukar yang sah, diakui oleh dunia, dan bagi orang-orang yang soleh menjadi alat beramal, bagi orang-orang yang jahat menjadi alat korupsi, kan gitu aja. Percaya Pak, orang-orang tua kita dulu nggak pernah nimbun duit sampai ribuan triliun itu. Kenapa? Karena mereka berjuang ingin mewariskan itu untuk generasinya. Tapi ketahuilah hari ini, orang-orang yang tidak pernah tahu diri itu, yang mengkorupsi kekayaan negara dan lain sebagainya, adalah orang-orang yang tidak pernah menghargai perjuangan para pendahulu kita. Karena konsep para perintis itu adalah berbagi, bukan mengumpul. Men-share, bukan mengikat. Sehingga orang-orang tua kita itu dulu kalau punya ilmu, gampang aja dibagi saja begitu. Tahu ilmu agama. Coba dulu di daerah di kampung Mbak. Sore-sore itu ustadz dari mulai bedug asar sampai maghrib ngajar santri. Di-share saja ilmu itu nggak ada catatan apa-apa. Dari mulai belajar berwirid setelah sholat, doa-doa. Bagaimana bacaan kalau ada orang sakit, orang meninggal, istri seorang ibu melahirkan. Bacaan talqin ketika orang mau wafat seperti apa. Diajarkan begitu mudahnya dulu. Karena mereka hanya berpikir bagaimana ilmu itu bisa terdistribusi dengan baik terhadap generasi berikutnya. Orang-orang tua kita dulu berjuang tak pernah bertanya anggaran, Mbak. Makanya doa orang tua kita dulu itu kalau mau bekerja dalam banget. Selalu dia berdiri sebentar di depan pintu rumahnya dan kemudian dia berdoa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah al-ali al-azim. Penuh kerendahan hati tetapi sekaligus penuh harapan kepada Allah. Bagaimana tidak Pak? Mereka disuruh berjuang memerdekakan bangsa ini, sementara tidak ada senjata yang dibekali. Tidak ada teknik perang yang diajarkan. Tidak ada benteng kokoh yang menghalangi. Dan tidak ada anggaran yang mendukung untuk alutsista dan perbaikan semuanya. Sementara negeri ini udah nggak bisa ditunda. Harus segera dimerdekakan. Hanya kalimat Bismillahi tawakkaltu, sepenuhnya aku bersandar kepada Engkau ya Allah. Makanya mohon maaf, kebanyakan orang tua kita dulu kalau ngadepin siang, itu doanya panjang banget Pak. Dari mulai sholat subuh sampai duha, itu doanya nggak berhenti-berhenti itu. Coba kalau sholat subuh ada kunut, Allahumma surjuyusal muslimin, itu filosofis Pak. Karena dulu orang tua kita menghadapi sebuah keadaan yang perlu pertolongan uluran Tuhan yang sebenar-benarnya. Karena keadaan tidak terlalu mendukung kala itu.
Makanya setiap kesempatan orang tua kita mah berdoa. Rasulullah juga dulu begitu. Ketika menghadapi kaum-kaum yang begitu brutal terhadap dakwah, sementara perbekalan dan lain sebagainya, Rasulullah kala itu masih memiliki keterbatasan. Maka yang dinampakkan oleh Rasulullah adalah ungkapan-ungkapan doa yang tidak pernah selesai dari mulutnya. Nah, cuman entah kenapa kesini-sini kadang-kadang kita sudah nggak merasa perlu lagi berdoa bareng-bareng. Merasa individu-individu itu sudah merasa mampu, jadi nggak merasa perlu ngaminin doa orang lain. Entah dari mana pergeseran itu terjadi, Pak. Rasulullah tuh hobi kalau berdoa itu berjamaah. Kenapa? Itu yang kemudian dinampakkan oleh Imam Asy-Syafi'i itu, bahwa apabila engkau berdoa di satu jemaah minimal 40, maka berpotensi doa itu dikabulkan. Kenapa? Karena ini kita saling melakukan sebuah keakraban. Jadi kalau saya cerita tentang Isra wal Mi'raj, Al-Quran cerita tentang Isra wal Mi'raj, itu cerita tentang apa sebenarnya? Cerita tentang keakraban sebenarnya, Pak. Dari sebuah ketinggian cerita spiritual, padahal yang dibumikan oleh Allah adalah keakraban di antara kita. Bukan skat di antara kita. Bahwa bagaimana antara Rasulullah yang ilmunya di atas langit dan prestasi apapun sedemikian tinggi, tetapi tidak pernah melakukan pembatasan atau sebuah perasaan dirinya nggak perlu lagi keberjamaah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Makanya Allah mengawali kalimat pertamanya dengan kalimat Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah. Kenapa? Karena dari sebuah perjalanan spiritual itu hanya sebuah kesucian hati, tanpa berpikir orang lain tidak lebih hebat dari kita, tanpa harus ujub dalam diri kita bahwa kita tidak layak mengikuti orang lain. Menilai orang lain itu tidak, bahkan kalau perlu nggak usah dinilai lah Pak orang lain itu. Bergaul saja, ngobrol saja, silaturahmi saja. Karena Rasulullah itu hampir nggak pernah menilai orang. Karena di mata beliau semua orang itu sama, adalah sosok makhluk yang perlu dihargai. Ketemu Yahudi, tak perlu dinilai oleh Rasulullah keyahudiannya, hanya menghormati saja. Ketemu orang miskin, tadi tanya status sosial ekonominya, dihormati saja. Bahkan membantu tetapi tidak menjatuhkan harga dirinya. Itu cara Rasulullah. Ketemu orang kaya, dihormati. Ketemu orang berilmu, dihormati. Bangsawan, dihormati. Makhluk Allah sekecil semut, dihargai. Angin yang berhembus, dihargai oleh Rasulullah untuk dijaga, tak memberikan polusi dan lain sebagainya. Karena beliau paham betul bahwa yang menyebabkan suburnya tanah itu yang kemudian digali oleh para filsuf belakangan hari adalah ketika gurun Sahara sekelas namanya Arab Saudi itu atau Timur Tengah adalah produsen asam sulfat yang dibawa oleh angin menuju Asia Tenggara atau Asia Timur seperti kita ini, kemudian suburlah yang namanya hutan yang ada di kita ini. Atau mungkin kalau di belahan Eropa sana adalah Afrika, adalah Amazon. Di ini sebetulnya tidak ada yang mubazir Allah ciptakan. Dan Allah, kalau kita juga mau kritis terhadap kehidupan, apakah sesederhana kita menyatakan kalau Timur Tengah itu sudah hijau, kemudian kita nyatakan kiamat sudah dekat, tanpa berpikir bahwa dunia ini adalah sebuah peristiwa yang berputar. Apa benar sejak lahir Timur Tengah itu sudah segersang itu? Pernah berpikir nggak sampai ke situ-situ? Atau jangan-jangan dulunya Jazirah Arabia itu adalah hutan belantara? Kalau kita kaji dari sejarah
tenggelam dan ditenggelamkannya Nabi Sulaiman dibanjir bandangkan lebih besar dari peristiwa Sumatera Utara atau di Pulau Sumatera kemarin. Ya. Bagaimana itu ceritanya? Saya sih enteng aja lah berpikir Pak, ketika Allah meminta Nabi Sulaiman membuat perahu, dan membuat perahunya itu di bukit gitu, di gunung. Sementara bahan bakunya kayu. Era disrupsi belum ada Pak, nanti kita masuk ke situ. Jadi sangat mungkin waktu itu kayu yang dihasilkan untuk membuat perahu yang sedemikian besar itu, ya kayunya ada di situ Pak. Atau mungkin Bapak tanyalah ahli di beberapa universitas, ahli geologi dan lain sebagainya, bagaimana cerita tentang bumi dan evolusinya. Rupanya dahulunya adalah sebuah keadaan di mana Timur Tengah adalah jazirah yang subur. Kemudian bagaimana Allah tenggelamkan? Ada makhluk dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari manusia sampai hewan, dari tetumbuhan sampai bebatuan, Allah tenggelamkan di zaman itu. Jutaan tahun yang lalu Allah balikkan kesuburannya ke dalam perut bumi. Termasuk mungkin yang paling fantastis adalah cerita Fir'aun yang ditenggelamkan di tengah lautan. Maka berubah itu semua menjadi fosil, dan hari ini menjadi sumber bahan baku, bahan bakar. Ingat? Jadi saya kadang-kadang mikir, jangan-jangan kalau kita bakar pertalit, pertamak gitu sama solar, itu ngebakar bangkainya Fir'aun itu. Kan sejadi ya seperti itu. Cuma kadang-kadang kita berpikir tentang spiritual itu ya terfokus kepada baca-bacaan ayat-ayat gitu. Kemudian kita merunduk tanpa berpikir. Hanya menikmati sebuah kesunyian, keheningan, lalu kita merasa khusyuk dan dekat dengan Allah. Padahal dekat dengan Allah adalah sebuah kilasan prestasi spiritual yang dinampakkan oleh Rasulullah dalam keakraban sosial. Jadi nggak ada yang salah tentu kita dengan berzikir merasa dekat dengan Allah, tetapi dinampakkan dengan keakraban sosial. Ya terjadilah apa yang hari ini dinikmati oleh bangsa Timur Tengah, itu adalah sesuatu yang dulu pernah terjadi. Nah kalau kemudian di kita ini sekarang berbalik, alamnya menjadi sebuah permukaan yang subur, maka kandungan mineral, kandungan minyak dan lain sebagainya, itu mungkin tidak sebanyak Timur Tengah. Yang banyak di kita ini potensinya adalah mineral, bukan potensi yang lain, fosil dan seterusnya. Makanya di kita ini banyaknya bahan baku untuk tools, untuk alat. Ya cuma kita aja sendiri barangkali yang agak kurang cerdas mengambil itu. Karena kejahatan dan lain sebagainya. Kenapa perlu Isra dan Miraj ini diperingati setiap tahun? Karena ada pendidikan moral dan kejujuran moral yang perlu kita sadari bersama, Pak. Khususnya bagi para penguasa, khususnya bagi para ilmuwan. Karena yang paling bisa merekayasa ilmu itu adalah orang-orang yang tahu, Pak. Mohon maaf, yang bisa merekayasa hujan itu yang tahu tentang ilmu hidrologi, orang BMKG, terus siapa lagi? Ya orang-orang itu, rakyat lain mana tahu. Yang bisa merekayasa kesehatan, ilmu kesehatan, atau disebut dulu itu konspirasi di dunia kesehatan, ya orang-orang yang paham tentang itu. Termasuk yang merekayasa amalan spiritual adalah juga orang-orang yang paham tentang ilmu agama. Makanya dulu ketika kitab suci belum dijamin keasliannya oleh Allah, yang terjadi pada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, maka ada yang disebut perjanjian baru, ada yang disebut dengan perjanjian lama, ada nama-nama Tuhan yang diganti, dan seterusnya dan seterusnya. Karena jangan-jangan orang pintar ini tidak semuanya memberikan berkah, Pak, dengan ilmunya. Banyak orang yang pintar dengan ilmunya, lalu kemudian menutupi manfaat,
menampakkan madarat pada kehidupan. Kita mah rakyat ya, apalagi saya tuh. Ketika dulu saya mendengar Indonesia tuh hobi banget misalnya ekspor bahan baku, Pak. Jadi tanahnya yang diekspor sebelum ada industri smelter itu dibangun. Kita mendengar misalnya di Freeport itu emas. Apa benar cuma emas? Nikelnya kemana? Litiumnya kemana? Apalagi litium ionnya kemana? Baja besinya kemana? Siapa yang ngambil itu? Emasnya kita cuma dengar, hasilnya nggak pernah menikmati. Yang lainnya disimpan di korupsi dan lain sebagainya. Morowali. Saya pernah ditanya oleh seseorang jemaah, Ustaz, handphone ini apa bahan baku paling depan? Saya bilang kaca. Kalau harga kaca segede gini 6 juta wajar nggak sih? Sementara rakyat biasa kalau ngomongin kaca yang kebayang itu tuh Pak, jendela tuh. Belum lagi kalau produk seperti ini lahirnya dari Eropa, harganya bisa puluhan juta. Dengan kaca ukuran ya segede gini kurang lebih berapa senti ini? Sesuatu yang impossible menurut saya. Dan kita sebagai manusia muslim nggak kritis juga sampai ke situ-situ Pak. Terus kalau ditanya bahan bakunya apa? Inilah yang disebut dengan lithium ion. Itu adanya di Morowali. Pernah nggak Bapak dengar? Kalau negeri ini pernah ekspor bahan baku alat tools teknologi bernama lithium ion. Itu mahal banget Pak. Diekspornya bahan baku ke Cina, Cina ekspornya ke Amerika. Maka dengan bahan baku yang sama, datang ke negeri ini harganya bisa sama. Pertanyaannya, yang ngambil duitnya siapa? Jadi kalau di era disrupsi seperti ini, kalau kita bahasa apa sih disrupsi, Bapak udah paham lah. Peralihan besar-besaran dari era manual ke era digital, kira-kira seperti itu. Tapi apakah benar kemarin itu manual? Jangan-jangan lebih digital daripada zaman hari ini. Karena kalau kita cerita Isra Mi'raj, itu cerita digital yang tanpa batas malah. Karena Rasulullah pernah melakukan perjalanan istimewa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tanpa pakai kendaraan energi listrik, tanpa pakai kendaraan energi fosil, dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah dibuatkan oleh Allah sebuah bentuk kendaraan yang tak ada lagi, unlimited, tak pernah diciptakan lagi. Kalaupun kemudian digambarkan bahwa bentuk kendaraannya seperti keledai apa dan lain sebagainya, tetapi yang saya lebih akurat baca bahwa sebuah kendaraan yang kecepatannya itu secepat kilat menyambar, secepat mata berkedip bagi manusia yang tidak memiliki penyakit anosmia gravis. Apa itu? Tidak punya gangguan perototan pada mata. Karena ada Pak, namanya penyakit itu satu penyakit yang bisa menyebabkan orang berkedip aja susah. Myasthenia gravis namanya. Kita mah alhamdulillah ya sampai di usia ini belum pernah mengalami kesulitan berkedip. Bahkan berkedip susah teh karena nyenyak aja tidurnya Pak. Sekarang mulai agak banyak bermunculan nih anak-anak usia 6, 7 tahun berkedip aja lama begitu. Kadang-kadang kelopak matanya perlu dibantu diangkat begini nih Pak. Saya tanya nih para ahli, apa tuh penyakit? Saya bilang, itu namanya myasthenia gravis namanya. Jadi kalau dulu orang tua kita, apalagi orang Sunda masuk berfilsafat, bukan berfilsafat ya, suka berseloroh, ngicup gesa bedug sakali, cina gitu. Ternyata ada jenis penyakit itu. Dan sekarang muncul, itu di anak-anak cucu kita nih Pak munculnya. Itu dari mana? Itu dari pola makan dan pola konsumsi yang hari ini kita juga agak kurang seleksi. Nggak usah kita sedikit saja itu. Karena menyebabkan lemahnya produksi fungsi pencernaan. Sehingga distribusi oksigen ke sana sini jadi lemah. Karena mungkin hari ini yang dicari orang enak bukan sehat.
Yang dicari orang ini adalah sekarang mewah, bukan istimewa. Karena yang istimewa belum tentu mewah, Pak. Tapi yang mewah juga belum tentu istimewa. Dan kita ini agak lolos gitu untuk membentengi hal-hal yang seperti ini. Nah, ini saya balik lagi cerita tentang keistimewaan Isra wal Mi'raj. Jadi kalau saya kawinkan, bagaimana era disrupsi ini dipandangnya dari sisi yang mana gitu. Terus siapa yang melakukan ini? Karena jangan-jangan kita ini sampai hari ini hanya menjadi penonton. Padahal Allah sudah ingetin lama-lama, Pak. Ketika orang sudah berada hidupnya di zona nyaman. Zona nyaman itu ya nggak perlu terlalu banyak bekerja, tetapi penghasilannya cukup. Tidak perlu ngantor lagi, tetapi gaji ada, penghasilan dapat gitu. Sudah tidak terlalu perlu sekolah tinggi-tinggi lagi, tetapi ilmunya masih didengar. Itu namanya orang-orang yang hidupnya di zona nyaman. Walaupun tentu saya tidak bisa menafikan para orang tua, karena kalau orang tua hari ini nampak lemah, bukan berarti lemah, karena dulu dia pernah kuat, Pak. Kalau penglihatannya sekarang agak kabur, bukan kabur, dulu dia pernah tajam penglihatannya. Kalau pendengarannya sekarang agak kurang, dulu pernah paling bagus dia bagaimana mendengar aspirasi dan inspirasi. Kalau sekarang kayaknya kelihatan banyak lupa, itu bukan bodoh. Dulunya dia paling cerdas sebenarnya. Maka karya-karyanya hari ini sudah bisa dinikmati oleh generasi hari ini. Tetapi Allah ngingetin, sehebat apa kamu pernah berkarya, dan kemudian hidupmu sudah berada di zona paling nyaman. Namamu sudah dibesarkan, namamu sudah dikenang rakyat, dan hidupmu selalu dinomorsatukan. Posisimu selalu paling depan dan seterusnya. Dan karya-karyamu sudah banyak dinikmati. Tapi Allah ingetin tuh kepada Rasulullah waktu itu. Ketika Rasulullah selesai membangun 2 kota Makkah Madinah. Ya istilah kita makan rehat dulu bentar, Pak. Bapak teh habis ngebangun rumah untuk anak yang pertama sampai anak yang terakhir. Ya, merasa lelah, duit habis, istilah orang Sunda mah kuriak, Pak. Awak kuru duit beak begitu. Bapak teh istirahat sekedap gitu ya, sambil merenung antara bahagia gitu ya dan bangga hidup masih ada manfaat untuk generasi ke depan. Sama Rasulullah juga pernah merasakan suasana itu. Selesai Rasulullah membangun Madinah dan Makkah, Rasulullah sebentar bertahanus di Gua Hira. Karena repressingnya ala Rasulullah tuh begitu. Balik saja ke Allah, mengadu, ya Allah, alhamdulillah aku bersyukur atas takdirmu, aku sudah selesaikan 2 kota besar bernama Madinah dan Makkah. Sebentar saja aku ingin berhalwat denganmu. Bertahanus Rasulullah di Gua Hira. Tapi apa yang terjadi? Allah buru-buru itu turunkan satu ayat, beberapa ayat. Pertama itu dalam surah Al-Muddatsir itu. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'angzir. Itu kalau diterjemahkan, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang menyentuh enggak, Pak? Enggak ya. Dan yang kebayang sama kita mah orang yang baru bangun dari tidur di waktu subuh. Ternyata kalau kita konversi saja maknanya kepada makna yang sekarang, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang hidupnya sudah berada di zona nyaman, yang dilambangkan dengan nyenyak dan nyamannya tidur di bawah selimut yang tebal. Terus harus apa? Bangun kamu. Terus ngapain? Fa'angzir, beri peringatan. Kalau bahasa kita sekarang, ambil peran. Apa yang masih bisa dilakukan di akhir waktumu, ambil peranmu. Kalau engkau merasa tua dengan pengalaman, berbagi dengan generasimu yang akan datang. Ini kan kita dihadapkan kepada Gen Z ya Pak ya. Era-era Indonesia emas katanya. Karena kita akan memiliki bonus demografi yang tidak kecil. Sensus 2020 itu kita punya
generasi Z itu kurang lebih 27,94% itu. Ya mungkin sekarang sudah bulat Pak, 28%. Itu angka kelahiran antara 97 sampai 2012. Berarti kalau orang kita lahir ini di bawah 2007, kita ini bukan Gen Z Pak. Ini gen pejet namanya. Nah makanya kita punya ini. Nah ini jumlahnya kurang lebih ada 75 juta jiwa. Kalau kita memandang itu sebagai karunia, maka disebutnya human capital. Kita memiliki modal manusia begitu banyak. Jika negara bisa mengurus dan mengelola ini, maka ini akan menjadi bonus demografi yang luar biasa. Karena mungkin tidak terjadi di negara lain pertambahan jumlah generasi muda sedemikian besar. Dan itu adalah anak cucu kita. Dan inilah yang akan paling berperan di era disrupsi. Karena dia punya kemampuan akses teknologi lebih hebat dari kita. Punya kemampuan memanfaatkan teknologi dan sekaligus juga menciptakannya. Ya kita mungkin agak lelet juga, jangankan menciptakan, kita make aja kadang-kadang gaptek juga Pak. Sebetulnya kita bukan gaptek di teknologinya, sebetulnya kita memanfaatkannya aja kadang-kadang kemampuan kita agak terbatas. Tetapi kalau mereka ini punya akses, keahlian, dan hari ini mungkin hari-hari di sekolahnya adalah sebuah jurusan yang tidak pernah ada di zamannya orang-orang tua kita dahulu. Bukan berarti orang tua kita bodoh, tetapi sesuatu yang belum terlahir saja. Karena lahirnya hari ini juga kan karena adanya hari kemarin. Jadi kalau saya cerita tentang hari ini, ada karena dulu orang tua kita pernah mimpi. Apa yang kita alami hari ini adalah sesuatu yang pernah dihayalkan di masa lalu. Tetapi belum terjadi. Bukan berarti itu masa yang tertinggal, tetapi masa yang akan menemukan. Begitulah kira-kira. Makanya orang tua kita itu bukan bodoh. Mereka hanya belum berkesempatan dan yang sekarang juga belum tentu bisa dikatakan pinter Pak. Karena orang pinter yang sekarang malah belum tentu bijak. Orang tua kita itu lebih cerdas kalau menurut saya. Kenapa? Karena mereka tanpa bantuan alat bisa memecahkan persoalan. Secara institusi juga mereka sekolahnya nggak tinggi-tinggi, tetapi banyak mampu memecahkan persoalan besar. Karena dulu sekolah itu bukan gaya, tetapi perjuangan. Beda dengan sekarang. Bapak perhatikan anak cucu kita. Sekolah itu apakah style atau nilai jihadnya lebih besar daripada bergayanya begitu? Silakan amati bareng-bareng. Karena jangan-jangan kita juga tidak rela memberangkatkan anak kalau tidak dibekali kendaraan mewahnya. Kita juga nggak ridho karena memberangkatkan anak kalau tidak sekolah di institusi yang berbiaya mahal dan seterusnya. Tidak merasa bergengsi. Akhirnya persaingannya bukan di knowledge, tetapi di finansialnya. Itu yang agak terjadi di zaman sekarang Pak. Ya tentu berkonsekuensi dari finansial yang cukup, mudah-mudahan berdampak terhadap kualitas. Tetapi padahal kita tahu juga, mau di biaya mahal, mau di biaya murah, ya kurikulumnya 11-12 lah Pak. Karena kalau kita cerita plus hari ini, itu plusnya kulhu, palak, binas, hafalan juz amma gitu. Itu yang saya cerita dulu, sesuatu yang gratisan di-share oleh guru-guru kita dulu itu. Tapi sekarang menjadi sebuah produk yang terbalik, menjadi sebuah tren pendidikan yang disebut plus itu ya seperti itu. Belajar sholat jenazah, belajar sholat, wudhu, sholat duha yang dibiasakan. Saya kira itu sesuatu yang sudah biasa aja dari dulu. Cuma hebatnya promosi hari ini itu dikemas menjadi sebuah nilai tambah. Padahal dari dulu sudah hadir itu. Nah ini kan persoalannya seperti itu. Siapa yang berpikir Pak? Ya? Siapa yang paling mampu memberikan ilmu itu manfaat? Makanya dulu abis ngaji itu suka berdoa. Robbing fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berikan manfaat daripada ilmu yang Engkau berikan. Karena boleh jadi ilmu yang diberikan itu tidak bisa melahirkan manfaat, Pak. Bapak boleh jalan-jalan, mungkin Bapak ini sudah dulu ya. Atau sekedar sekarang jalan-jalan itu kan tidak perlu pergi, Pak. Berselancar di internet saja cukup sekarang.
Kalau kita jalan ke Indonesia bagian timur, kenapa sih kemarin ada cerita kekeh di politik misalnya pengen mengambil Rempang, mengambil Morowali, Raja Ampat. Ada apanya sih di situ? Itu salah satu yang saya cerita tadi. Sesuatu yang tidak pernah masuk kepada isu besar ekspor negeri ini, tetapi itu yang paling dibutuhkan di dunia. Namanya lithium ion, bahan baku utama ini. Dan itu adanya di Morowali. Kalau kita ekspornya tanah, yang diekspornya adalah zat lain, misalnya seperti nikel dan lain sebagainya, maka yang masuk kepada daftar ekspornya nikelnya. Nah yang lainnya ini enggak nih. Nauzubillah. Mudah-mudahan ini tidak menumbuhkan suudzon, tapi ini adalah sebuah temuan para ahli. Maka di situ ada zat yang tidak diketahui tetapi ditransaksikan. Itulah sebuah kejahatan, keniscayaan dari sebuah kecerdasan. Makanya saya berharap nih generasi kita ini pinter-pinter tetapi beramal. Maka adab itu lebih dari sekedar ilmu itu maksudnya Pak. Karena banyak orang yang sebetulnya bisa mengatasi perkara dengan mudah tapi dipersulit. Dengan cara yang enteng tetapi dengan cara yang rumit bagi orang tertentu. Ya seperti tadi lah, misalnya ada satu istilah penyakit namanya hipermatopmia begitu. Itu kalau dibedah apa sih hipermatopmia? Dulu orang tua kita pernah ngomong Pak. Ada anak pelangak pelongok gitu. Hulang-hulang kan? Atau ada orang yang mikirnya lemah gitu. Atau ada istilah kita mah kalau menghafal gampang susah ingat, gampang lupa. Orang tua kita ngomong dulu, eta teh kurang uyah. Atau disebut nanti teuyahan, kurang garam. Dikemas oleh para ahli ilmu Pak. Disebutlah hipermatopmia. Hipermatopmia itu kurang garam. Jadi zat garam NaCl pada darah berkurang. Sehingga, nah untuk apa garam dalam darah? Itu fungsinya mengikat air di dalam darah. Sehingga kalau cukup garamnya, tidak akan terjadi kebocoran pada pembuluh, maka tidak akan ada pembengkakan. Kenapa orang penderita jantung nggak boleh minum banyak? Karena garamnya kurang. Karena dia kalau ditambah garam tambah parah tuh. Makanya minumnya dikurangin supaya tidak terjadi kebocoran. Itu maksudnya. Tetapi oleh para ahli dikemas lagi, disebutlah hipermatopmia. Sehingga ketika disebar ke masyarakat awam, ini menjadi sebuah penyakit yang luar biasa eksklusif itu. Padahal kata orang tua kita mah, teuyahan tuh. Ini makanya kita pentingnya di ketinggian ilmu itu meringankan persoalan orang. Jangan dengan istilahnya saja orang sudah bingung. Bagaimana dengan caranya? Itu yang Rasulullah katakan dulu, sampaikanlah ilmumu itu biqadri uqulihim, dengan standar pengetahuan publik. Gitu. Ada yang disebut dengan apa itu rematoid. Apa itu agak aneh juga tuh namanya. Padahal bahasa kitanya rematik saja sudah. Rematoid artritis. Tulangnya kropos dah gitu aja. Mata klinu. Namanya aneh-aneh. Sampai kita nggak percaya tuh sama cerita-cerita orang tua kita dulu. Seolah-olah yang baru-baru ini adalah sesuatu yang lebih bagus. Dan kalau kita ngomongin Isra Mi'raj, apa nggak lebih digital itu? Nggak lebih disrupsi itu Pak? Bagaimana Rasulullah melakukan perjalanan dengan Makkah Haram Aqsa itu dengan kendaraan yang unlimited. Tidak pernah diciptakan dan tidak bisa diproduksi di pabrikan itu. Sehingga agak skeptis orang memandang itu digambarkannya seperti kuda dan keledai. Apa sesederhana itu Rasulullah dulu diistimewakan oleh Allah? Kalau saya analisis ada unsur, tanda kutip ya, itu pelemahan terhadap sebuah nilai. Maka yang disifati, disebut buruk itu bukan bentuknya, ternyata sifatnya. Sifat kendaraan yang kecepatannya secepat mata berkedip dan secepat kilat menyambar. Itu saja sebetulnya. Urusan bentuknya seperti apa,
Apakah seperti kendaraan mobil yang hari ini, atau drone yang sedemikian, atau apa, pesawat tanpa awak dan seterusnya? Itu tidak spesifik digambarkan, tetapi kecepatannya yang digambarkan. Maka tidak usah perlu jadi perdebatan, karena di situ kalau sudah berbentuk kebendaan, itu ada sesuatu yang unsur menjatuhkan dan sekaligus melemahkan keistimewaan dari sebuah nilai kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru kemudian setelah itu nyampe Rasulullah di Aqsa, Rasulullah lakukan lagi perjalanan berikutnya ke Sidratul Muntaha. Orang bertanya, para peneliti bertanya, di mana Sidratul Muntaha itu? Apakah dia sebuah tempat nyata atau sebuah tempat yang anonim? Muncul, ternyata yang anonim bukan tempatnya, yang anonim itu otaknya, Pak. Karena nggak nyampe ke situ. Karena sampai hari ini kecanggihan teknologi belum bisa melacak di mana posisi yang disebut dengan tempat Mi'raj atau Sidratul Muntaha itu. GPS nggak nyampe. Alat teknologi nggak bisa melacak sampai ke situ. Kita perlu berbangga hati, tapi kita nggak usah bersombong. Kenapa? Karena kita pernah ada di satu kawasan ilmu, di satu kawasan tempat yang sampai hari ini tidak ada yang bisa mengikuti jejak itu. Dan itu tidak pernah terjadi di zaman modern seperti sekarang. Yang kita sebut modern ini kan ukurannya alat, Pak. Ukurannya bukan hakikat. Karena kita ini memang mampu mengakses itu dengan kebendaan sifatnya. Disebut mewah itu kalau kelihatan, kalau nggak kelihatan nggak mewah, Pak. Jadi orang kalau misalnya sebut kelihatan, disebut hebat itu kalau bisa bikin pesawat, bisa bikin barang. Kalau enggak, kita nggak bisa sebut hebat itu. Ya itulah ukuran manusia pada umumnya seperti itu, karena bersifat kebendaan. Tapi kalau kita melihat satu peristiwa hari ini, yang sering juga menjadi perdebatan dalam kehidupan, tentang bisnis yang semakin berkembang. Ada sekarang mungkin ada yang disebut dengan investasi saham dan lain sebagainya. Masih perdebatan juga para ulama, ustadz belakangan hari. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Kenapa tidak? Karena disebut goror. Ya kan? Tanpa berpikir bahwa bisnis pulsa itu lebih goror lagi itu. Sok. Kasupan, hari meser kuota eta meser naon? Ada barangnya. Itu yang mengatur frekuensi itu siapa? Apa benar kalau 25 giga itu ukuran giga tuh kayak gimana gitu? Maksud saya, apakah masyarakat umum tahu gigabyte itu kayak gimana ukurannya? Sehingga sangat mudah sekali dia ditipu beli 25, ternyata hanya dikasih 20 juga dia nggak bisa protes itu. Makanya ini era disrupsi ini tantangannya bagi para ustadz, para ulama juga dan lain sebagainya. Termasuk cerita tentang masalah usaha. Bagaimana itu bunga dengan bagi hasil dan seterusnya. Masih jadi perdebatan sampai orang mengatakan, wah ini subhat. Ada lagi yang mengatakan banyak pendapat gitu ya. Rezeki-rezeki yang didapatkan dari yang seperti itu, ada yang mengatakan haram dan lain sebagainya. Sehingga orang hidupnya selalu dalam keraguan-raguan. Kenapa? Tidak diyakini benar tetapi dilakukan gitu loh. Udah tahu misalnya kita sistem bunga ada mengatakan haram tapi dilakukan, nyimpen duit di situ juga. Apa nggak bikin orang stres itu namanya? Sehingga orang tidak punya kepastian langkah. Saya emang nggak apa-apa, udah cuma nyimpen, bunganya emang nggak mau diambil, ketipu lagi Pak. Itu bukan gara-gara, salah satu alasan kenapa simpanan haji itu dulu tidak pernah selalu ongkos haji itu mahal. Karena dana haji yang disimpan puluhan tahun itu, ketika disimpan di bank konvensional, itu bunganya nggak dikasihin Pak. Dengan alasan bunga bank haram. Lalu bunganya kemana itu? Kenapa nggak ada cari solusi misalnya, karena ini peristiwa besar sehingga kontemplasi hukum itu bisa menyebabkan
ini menjadi mubah. Kita lihat pada prinsip dasarnya bahwa bisnis itu adalah pekerjaan mubah. Awalnya itu, Pak. Jadi kalau misalnya kita mau melihat standarisasi hukum, lihat awalnya. Maka kalau sesuatu yang mubah, ini bisa dikelola supaya menjadi baik berdasarkan apa? Transaksi itu mubah. Maka jadi halal dengan satu konsep antarodin misalnya. Makanya Bapak boleh kritis. Apa sih bedanya bunga dengan bagi hasil? Kritis aja nggak apa-apa. Orang cari kebenaran kok. Apa bedanya? Enggak, dari etamat transaksinya Pak Ji. Bunga dengan bagi hasil, bedanya apa? Dari istilah aja, persamaannya apa? Sama-sama keuntungan. Betul nggak? Ya kalau saya salah koreksi aja. Bunga lebih dari modal, bagi hasil lebih dari modal juga. Namanya keuntungan. Jadi nggak ada soal buat saya, mau dinamain bagi hasil, mau dinamain bunga, no problem buat saya. Karena tadi yang menjadi masalah dengan cara apa kau hasilkan bunga, dengan cara apa kau hasilkan hasil. Itu yang jadi persoalan. Maka kalau salah satunya yang bisa menyebabkan halalnya bunga atau penghasilan maksud saya, ya itu akad. Ya akadnya aja diatur bagaimana menurut agama yang benar. Urusan setelah itu kau mau namain bunga, gak ada soal. Udah percuma dinamain bagi hasil juga kalau akadnya salah. Kan gitu. Nah ini hanya persoalan di era sekarang tuh permainan-permainan kata-kata seperti ini tuh gampang banget Pak. Itu tadi saya bilang, teuyahan dengan hipermatopmia. Ya itu juga. Rheumatoid arthritis dengan rematik dan pegel-pegel itu sama itu. Polifenol dengan bawang putih itu sama, Pak. Polifenol dengan anggur merah itu juga. Polifenol dengan buah delima ya itu juga. Makanya kalau kita mau makan ini yang herbal-herbal, ya gak usah terlalu fanatik ke bawang putih sebenarnya. Yang kita butuhkan zatnya. Apa? Polifenolnya. Supaya apa? Supaya darah kita encer. Oh berarti kan gak mesti pakai apa terus, kimia terus. Karena yang kita butuhkan zatnya. Apa yang dibutuhkan? Polifenol. Ada di mana? Kalau mau enakan dikit anggur merah, Pak. Kalau mau agak lebih gaya lagi, delima. Itu sama itu. Ini mah gustus resep karena buang bodas, kukuh we di daharan. Kan nggak begitu konsepnya. Nah makanya Isra Mi'raj ini kan sebuah entitas kalau menurut saya, sebuah cara gitu ya. Bagaimana Rasulullah memberikan sebuah ruang ya, kepada kita melampaui logika tetapi rasional. Gimana itu? Melampaui logika tetapi rasional. Banyak sekarang ini logika bisa memikirkannya, tetapi irasional pada faktanya. Nah inilah para sepuh, makanya kata Allah, untuk apa aku lakukan ini? Sebuah peristiwa Isra wal Mi'raj. Cuma satu sih tujuannya. Linuriyahu min ayatina. Supaya kamu mau lihat ayat-ayatku dan menggalinya. Gitu. Kenapa? Innahu huwas sami'ul basir. Karena sesungguhnya Allah maha mendengar sekaligus Allah maha melihat. Begitu Pak, makanya lebih dari sekedar peringatan Isra Mi'raj yang dihargai oleh pemerintah. Sehingga kita bisa libur nasional gitu ya. Ya sesungguhnya Isra Mi'raj ini adalah sebuah peristiwa yang bisa kita wariskan kepada anak kita sesuai metodologi berpikir. Supaya kita ini lebih cerdas, apalagi menghadapi era perubahan yang hari ini entah siapa yang berpikir, karena kita mah belum tentu berpikir. Karena kalau kita mau ungkap era disrupsi ini kan propagandanya juga begitu kuat Pak, sehingga kita banyaknya kejebak dalam propaganda ini. Saya ngobrol dengan dunia jurnalis gitu ya, kenapa Cina misalnya tidak mau menggunakan Google sebagai salah satu alat berselancar secara internasional? Sederhana jawabannya Pak.
Karena di Google hoaxnya lebih besar daripada, ya cukup besar hoaxnya gitu dibanding dengan keilmuan yang lain. Nah sementara pemerintahan China tidak mau rakyatnya diganggu dengan tontonan-tontonan, disibukkan, dininabobokan dengan hiburan-hiburan yang tidak bermanfaat. Ketika Iran serang Israel, kita kan sibuknya scroll Pak. Nonton. Berdoa sih kan, komen gitu, semoga tanpa ada tindakan apa-apa. Coba perhatikan Xi Jinping. Saya tidak ngomong agama ya. Perhatikan cara berpikir dia. Dia temui saja itu namanya Ali Khamenei. Aku nggak ikut perang ya, tapi you butuh duit berapa? Bilang. Sederhana. Rakyatnya hampir-hampir nggak tahu berita tentang itu karena dia sibuk dengan cara berpikir. Begitu sibuknya perang Iran-Israel kalau itu, rakyatnya bikin motor listrik, mobil listrik, diekspor ke berbagai negara termasuk kita hari ini mendapatkannya. Duitnya kemana? Disumbangkan. Kemana? Kemanusiaan di Palestina. Ini sebuah keadaan yang luar biasa menurut saya. Nah kita masih sibuk dengan hoax, sibuk dengan propaganda, sampai kita diadu domba antara Syiah dan Sunni dan lain sebagainya. Bahkan kalau Bapak dengar sekarang kalimat Syiah, langsung aja kan hati tedek, asa musuh. Emang benar gitu Pak, Syiah teh musuhnya Sunni misalnya? Bukan berarti saya membenarkan Syiah, enggak ya Pak ya. Tapi begini maksud saya. Apa benar dalam ajaran Sunni, ahli sunnah, itu ada musuh di dalamnya? Termasuk salah satu musuhnya adalah Syiah. Saya mah nggak nemuin. Yang ada orang Sunni itu, andai saja kamu hidup berdampingan dengan orang kafir, tetapi berdamai dengan dirimu, maka darahnya halal terpelihara. Eta ajaran Sunni. Ini kita didengar bahwa kalau mendengar Syiah langsung gedeg, asa musuh aja. Siapa yang menyatakan itu? Yahudi Pak. Di mana? Di Google Pak. Sampai Irak itu menjadi korban paling depan dan hangus lebur keluarga yang namanya Saddam Hussein. Nah makanya para sepuh nih peristiwa Isra Mi'raj ini ngajarin kita bagaimana menginspirasi kita berpikir lebih jeli lagi, berpikir lebih tabayun lagi. Jadi kalau ada perkara, tabayun saja. Karena yang diklarifikasi oleh Rasulullah SAW ketika subuh hari kepada para sahabat adalah peristiwa Isra Mi'raj itu. Satu orang saja yang mudah menyimpulkan kesempatan itu terjadi hanyalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena dia imannya udah lengkap, sempurna dengan Rasulullah. Dan tak mungkinlah Rasulullah SAW kemudian berbohong. Sesederhana itu orang beriman mah. Sesederhana itu. Kenapa? Karena Rasulullahnya Al-Amin, layak dipercaya. Maka tidak perlu koreksi lagi. Nah berbeda dengan cerita hari ini. Orang-orang yang menciptakan perkara baru. Mungkin saja perlu kita tabayunkan ulang. Supaya apa yang Allah berikan kepada kita sebagai potensi lebih, ya, itu menjadi sebuah kebaikan. Karena dari human capital, besok kita nih mungkin sudah tidak ada lagi kesempatan tentang talent war. Walaupun sekarang sudah terjadi nih bagaimana orang berperang keahlian, ya. Hati-hati nih para umat Islam, hebatlah membaca keahlian anak-anak kita. Tidak usah semuanya diarahkan kepada apa yang kita inginkan. Tetapi arahkan mereka kepada yang mereka mampukan. Kita ini kadang-kadang meregenerasi anak-anak kan bukan karena keahliannya, tetapi karena trennya begitu. Banyak hal yang perlu kita kuasai oleh generasi yang akan datang. Kalau saja, Kesubuhan, apa yang kita nikmati hari ini adalah sesuatu yang pernah dihayalkan beberapa tahun yang lalu, atau ratusan tahun yang lalu oleh generasi terdahulu, pertanyaannya, apa yang kita siapkan, yang kita hayalkan untuk generasi kita 100,
200 dan 1000 tahun yang akan datang. Karena Rasulullah dulu pernah diinspirasi oleh Allah ketika al-khayla wal bighala litarkabuha wa yaf'aluna ma la ta'lamun. Ternyata apa yang terjadi hari ini adalah sesuatu yang pernah dirancang sejak zaman Rasulullah SAW. Salah satunya adalah otomotif. Kata Allah, Muhammad, hari ini yang kamu tunggangi itu kuda dan keledai. Tetapi suatu saat aku akan ciptakan alat transportasi atau kendaraan yang kamu sendiri tidak akan pernah berkesempatan, jangankan menikmati, melihatnya pun tidak akan pernah. Terjadilah sekarang. Nah, ini kan sudah terjadi kurang lebih 1500 tahun yang lalu, Pak, informasinya. Nah, yang kita pikirkan, apa kita akan hanya bilang, biar saja anak cucu itu hidup dengan takdir Allah, gitu kan? Ya nggak ada yang salah, tetapi peran kita di mana kan gitu. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'angdzirnya itu di mana? Nah, ini saja saya kira mudah-mudahan makna Isra Mi'raj dengan era perubahan yang ekstra ini menjadi sebuah perkawinan masa yang luar biasa. Karena mau setinggi apapun perubahan, itu di hadapan Allah hanya satu harapannya. Tetap kita berkomitmen kepada nilai keimanan dan ketakwaan. Sehingga inilah yang kemudian nanti mudah-mudahan dimiliki oleh generasi kita yang akan datang. Maju mereka, sempurna iman takwanya kepada Allah. Itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya para sepuh dan menjadi awal kembali motivasi kita semua. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah bahasan tadi di subuh pagi ini yaitu dengan tema Isra wal Mi'raj di era disrupsi. Memang kalau kita lihat sejauh ini, memang makna-makna di kendaraannya, kalau dulu waktu kita masih kecil mungkin Bapak pernah melihat buruk itu digambarkan ya badannya kuda, kepalanya apa Pak? Wanita gitu kan ya, dengan rambut panjang dan sebagainya. Nah, kemudian diganti lagi dan terus ganti lagi. Nah, itu memang gambaran yang mungkin pada zaman itu ya pemikirannya seperti itu gitu kan gitu. Ya, tapi jauh ke depannya sudah ada. Nah, itu diantara kendaraannya. Kemudian liriyahunnya untuk menyaksikan, melihatnya Rasul diperlihatkan kepada sesuatu bukan hanya sekedar yang terjadi pada saat itu, karena gambaran Rasul juga diperlihatkan kepada sorga dan neraka. Nah itu kan, ya berarti sudah jauh ke depan dan sebagainya. Banyak sekali lah kalau seandainya. Makanya Abu Bakar, ya seperti kemarin saya sampaikan juga, yaitu Abu Bakar tidak pernah berpikir lagi. Begitu ditanya, temanmu katanya habis perjalanan begitu jauh tapi dalam waktu yang sangat singkat ini bagaimana? Kata Abu Bakar, lebih dari itu pun kalau Rasulullah Muhammad yang menyampaikan saya percaya. Nah seperti itu kan. Nah kalau kita percaya ente gitunya, nah itu nanti ke depan bakal terjadi. Apalagi dulu mah ada teka bayang atau Pak kita teh dengan orang yang berada di luar negeri bisa berhadap-hadapan ngobrol gitunya kan, sekarang sudah terbukti. Saudara kita lagi umroh ya, lagi berhaji, tinggal buka aja ada wajahnya katingali, pakaiannya katingali kelihatan dan seterusnya. Subhanallah, luar biasa. Nah dulu mungkin tidak terbayang. Nah baik, mungkin bapak-bapak yang masih tersisa ada yang mau ditanyakan atau memperdalam, silakan Pak. Wah cukup kayaknya Ustaz. Doa enggak Pak Dadak? Silakan Pak Dadak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz pencerahannya. Sami-sami. Saya agak sedikit kurang pas ya dengan bahwa generasi sekarang adalah hanya meneruskan aja. Walaupun itu betul ya. Tapi kalau mudah bagi generasi sekarang, kalau menurut saya justru sekarang itu yang paling sulit. Karena kalau saya sendiri disuruh milih, saya mendingan hidup di zaman dekat ke Nabi ya. Karena kebenarannya hanya satu gitu ya. Kalau sekarang memang mudah sekali mendapatkan informasi kebenaran, tapi jumlahnya sangat banyak Ustadz. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita memilah-milah, ya seperti bukan rahasia lagi lah, satu
organisasi ini menganggap ini yang paling benar, ini dan seterusnya. Nah, itu saya ingin menanyakan bagaimana kita yang awam ini memilah-milah kebenaran itu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan Ustaz satu aja dulu. Benar dan salah itu sebuah penilaian hakikat yang tidak harus kita pertentangkan hari ini. Karena konsepnya adalah al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Sudah jelas benar, sudah benar halal jelas, haram jelas. Lalu bagaimana cara kita beramal, Pak? Beramal, sesuatu yang dilakukan adalah sesuatu yang kita ketahui. Tidak kemudian harus merasa bersalah ketika kita belum tahu, kemudian kita tidak mengamalkan apa yang orang lain lakukan. Maka setelah itu kita berupaya untuk melakukan sesuatu ketika sudah mengetahuinya. Artinya belajar tidak pernah boleh berhenti. Nah, bagaimana kita mengukur kebenaran itu hakikat ya atau tidak? Tentu ada standarnya. Nah, ini kan panjang ceritanya kan. Nah, maka dalam konteks ini kita bisa mengikuti contoh yang dicontohkan oleh orang-orang yang memiliki standar keilmuan. Entah itu namanya ustadz, entah itu namanya orang tua, entah itu namanya guru atau tokoh dan seterusnya. Nah, ketika kita berbicara bagaimana mengembalikan itu, kata Rasulullah, aku wariskan kepada engkau dua hal. Yang pertama Al-Quran dan kedua As-Sunnah. Maka barang siapa yang berpegang teguh terhadap dua hal ini, lan tadhillu abada. Hidupnya tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Nah, kemudian yang kedua, kita tidak boleh juga mudah menyalahkan sesuatu yang dilakukan orang lain. Karena itu tidak lebih mulia daripada orang yang menghormati orang yang melakukan kebiasaan atau amaliyah yang dilakukan oleh orang lain. Tentu mengukur sesuatu itu bid'ah atau tidak bid'ah bukan karena ada dan tidak ada. Ini sangat tergantung dispersi pemikiran, Pak. Karena tidak mesti apa yang dilakukan itu sama persis. Karena keadaannya tadi surga sepan sudah tidak sama persis. Ya, kalau kita memulai mewarisi, ya mewarisinya itu banyak hal maksud saya. Karena apa rintisan itu kan sudah terjadi. Nah, yang kita alami sekarang ini adalah menyikapi perubahan daripada warisan itu sendiri. Karena ternyata yang capek itu dulu orang tua kita. Yang ribut itu anak cucunya, Pak. Nuripuh milarian artos ngumpulkan harta nama, sepuh orang. Tapi kunaon ribut na barudak gitunya. Padahal sudah tinggal bagi saja sesuai aturan hukum dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada ada keserakahan, ada emosi dan lain sebagainya. Ternyata ilmu agama juga begitu, Pak. Ada orang yang dengan ingin cara dia tampil ke depan, menampilkan kebiasaannya, menghina kebiasaan orang lain. Populer, leres, Pak, tapi gandengna gitu. Dan memang kita juga tidak bisa memaksa orang lain harus sama sih sebetulnya. Yang dituntut oleh Rasulullah adalah menghormati, sama-sama menghormati. Kenapa misalnya orang tidak mau mengaminkan doa? Nah, jangan-jangan dia juga tidak mengerti apa yang diucapkan dalam doa orang lain. Dan dia juga belum tentu mengerti apa yang didoakan oleh lisannya dengan bahasa yang sama. Maka ternyata yang perlu kita gali adalah pahami apa yang diucapkan. Contoh nih, contoh sederhana kunut saja. Kenapa masih ada orang yang tidak mau mengamini? Padahal apa yang salah dengan kunut? Hanya biasa dan tidak. Pahami artinya dalam banget itu. Ketika Rasulullah berkunut nazil, Allahumma ansur juyusal muslimin, ya Allah karuniakan kepada kami pertolongan bagi orang-orang, setiap individu muslim itu tolong ya Allah. Diungkapkan oleh Rasulullah itu dalam kunut najilah. Masa iya sih kalau Rasulullah berdoa atau ada imam berdoa seperti itu kita nggak mau aminin? Padahal kita misalnya tidak pernah diajarkan, tapi ngerti, aminkan saja. Nggak ada masalah kok.
Misalnya kita ada orang wafat didoakan, ya aminkan saja. Karena fungsi berjamaah, amin, amin itu kan apa bedanya dengan sholat? Imam baca Fatihah, kita kan nggak perlu baca Fatihah, amin saja udah selesai. Itu gambaran kesepahaman. Jadi kalau saya kaji, kenapa Imam Syafi'i misalnya berpendapat atau mengatakan berdoa 40 orang itu berpotensi dikabulkan. Karena ternyata sama doanya Pak. Doanya sama kenapa? Aminnya bareng. Dari satu doa yang dipanjatkan. Maka nggak perlu masing-masing lagi berdoa. Gitu. Yang berkumpul 40 doanya satu-satu ya itu bukan 40 namanya. Satu. Nah makanya makna berjamaah itu pentingnya. Ya kan kita punya apa namanya kebiasaan yang tidak hebat-hebat banget lah, hanya mengulang kebiasaan. Bapak datang nih sholat berjamaah, dengerin imam baca Fatihah, terus kita ngapain? Amin. Sesederhana itu ibadah. Tidak perlu kita sehebat-hebat melampaui kehebatan imam, hanya perlu sepakat saja tentang apa yang diucapkan karena kita paham. Nah makanya kesepuan bagaimana kita nggak terlalu harus berniat memilah, ya kita amalkan apa yang kita paham dan kaji sesuatu yang kita belum tahu dan tabayun. Nah ini memang maksudnya tabayun dari sesuatu yang orang lain lakukan kalau merasa perlu. Jangan disimpulkan sebuah persengketaan atau apalagi penghinaan. Yang gini mah nggak ada dari Rasulnya. Nggak usah begitulah. Dan kita juga lahirnya baru kemarin, sama-sama baru kemarin. Ngerti aja enggak tentang bagaimana Rasulullah lahir di mana dan lain sebagainya. Kadang-kadang belajarnya kita dari guru yang sama, cuma bedanya yang satu serius, yang satu ngantuk gitu aja. Yang satu datang duluan, yang satu datangnya belakangan, pulangnya duluan, kan gitu aja bedanya sih sebenarnya. Kadang-kadang seperti itu. Nah makanya cara memilahnya kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau saja kita tidak paham, bertanya kepada ahli yang bisa memahami dan menerjemahkan Al-Quran dan Al-Hadis itu. Saya kira tidak harus berkecil hati setiap individu karena merasa bodoh lalu tidak akan berkesempatan ke surga. Enggak juga begitu. Karena nanti Allah akan menakar seseorang karena akalnya. Kan riweuh Pak lamun ayeuna urang ngukur ka surga teh kudu pinter heula. Kumaha nu teu ngalaman pinter? Atuh moal ka surga meureun. Teu adil Allah kayak gitu. Terus kalau kita mau masuk surga teh harus berilmu dulu. Bagaimana yang tidak berkesempatan belajar? Beruntunglah orang-orang yang berkesempatan mondok, berkesempatan sekolah, berkesempatan bertaklim kayak begini. Kalau yang tidak, maka Allah Maha Adil dengan semuanya. Tidak ada sesuatu yang dikecewakan atau dirugikan atas takdir yang Allah titipkan kepada setiap kehidupan masing-masing. Intinya kita konsisten saja menjaga, maka besar global Allah tuh menawarkannya tidak detail ya. Jaga keimanan, ketakwaan berdasarkan kemampuan yang kita punya. Itu. Sehingga pada waktunya ketemu nanti di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Masih ada? Ya, silakan. Masih ada. Langsung pertanyaan, Pak. Iya, ini Pak. Terima kasih Pak Ustadz ya. Bangga. Tadi saya tadi mengenai masalah banjir bandang tadi Pak ya. Banjir tadi bandang. Saya punya pengetahuan ya dari Ustadz juga. Malum saya imannya ya taklid juga ya Pak gitu. Tadi kata Pak Ustadz bahwa yang beriman itu Nabi Sulaiman. Apakah? Nah, tapi yang setahu saya dari Pak Ustadz gitu ya, dari ceramah juga dari Ustadz enggak dari yang lain bahwa yang banjir bandang itu waktu itu Nabi Nuh gitu ya. Tapi Pak Ustadz Nabi Sulaiman, apakah ini nanti saya itu kok saya bingung gitu ya gitu Pak. Cuman itu aja Pak ya. Nuh koreksi betul Nabi Nuh itu yang dimaksud. Ya. Tidak ada yang perlu ditambah, betul. Saya salah menyebutkan saja. Atur nuhun koreksinya. Ya, yang dimaksud adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Kalau masih ada waktu Pak Ustadz, satu lagi. Mangga. Saya ini mau nanya karena saya masih punya anak kecil.
dalam Islam itu tidak ada paksaan kan ya Pak Ustadz ya. Betul. Tapi kalau dia sudah masuk Islam, apakah hak saya misalkan ya, baik untuk kayak keponakan hubungannya atau anak atau apa gitu, sekeras apa kita harus mengarahkan, kan walaupun tidak ada paksaan, tapi kalau dia udah masuk Islam itu kita hanya nyuruh sekali udah aja atau bagaimana? Ya. Hatur nuhun. Tidak ada paksaan itu bukan berarti tidak perlu dibimbing. Ya. Jadi dan bimbingan itu tidak perlu pemaksaan. Yang perlu dilakukan oleh kita adalah memberikan pemahaman. Karena belum tentu orang yang berilmu itu serta-merta menggunakan ilmunya. Jadi jangan kecewa Bapak kalau misalnya kita menyekolahkan anak tapi ilmunya belum dipakai. Karena boleh jadi dipakainya nanti di saat dia bekerja. Jangan pernah merasa kecewa, menyesal, mempesantrenkan anak. Karena ketika dia pulang dari pesantren itu, si anak sholatnya masih harus disuruh. Bangunnya harus dibangunkan. Karena begini teori anak mah Pak. Budak di kapasantrenkeun belum tentu di otaknya ada tujuan untuk jadi kiai. Belum tentu juga di otaknya berpikir bahwa ini adalah cara belajar yang bagus. Karena yang mengatakan pondok pesantren itu adalah tempat belajar yang bagus itu orang tuanya yang sudah melewati fase-fase. Budak masa dipicen we pakai pondok teh. Tidak merasa sedang berjuang. Itu yang saya dapat tuh. Dan kapan ilmunya itu akan dipakai? Mungkin baru sadar seusia kita. Da kita ge baheula teu ujug-ujug bager. Iya kan? Agak bager teh baru sekarang-sekarang lah, geus rada deket ka maot gitu. Rada daek berjamaah. Ada dulu mah kerja dinas. Di mana we orang teh kadang-kadang salat ke kaliwat gitu. Jangankan itu, banyak juga Pak orang-orang yang manggung-manggung di panggung ustad-ustad, kadang-kadang sholat nama anggar we telat, nah sahabat kagok teker di jalan dan lain sebagainya. Kealaman ku pribadi, nggak usah cerita orang. Kadang-kadang kita menuntut orang untuk mengajarkan orang untuk tahajud. Dong, saya jam 3 baru turun dari masjid, gimana ceritanya? Mungkin hanya cukup sholat sunat witir. Saya suka milihan we dalil gitu. Sholat sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah adalah witir. Witir itu paling sedikit-sedikitnya hiji we. Konsisten. Kenapa? Karena ternyata orang yang berkapasitas ilmu belum tentu berkemampuan melakukannya, Pak. Mengamalkannya belum tentu. Komodoi anu teu apal meureun rek ngamalkeun naon. Nah, makanya kita tadi tidak usah memaksa memang kepada anak, tetapi membimbing dan mengarahkan. Maka membimbing adalah satu sikap yang paling bijak untuk menyebabkan anak terarah pada waktunya nanti gitu. Baheula si bapak teh kieu, itu tuh. Buat momentum itu supaya anak terkesan bahwa bapaknya selalu berkeinginan dirinya menjadi yang baik gitu. Cekap badadan. Jagamnya lah pokoknya mah ku angposakum wa ahlikum naro we itu kumaha carana mangga we gitu. Yang penting mah dia dijaga apa yang ada dalam kekuasaan kita itu dijaga, jangan sampai dia itu untuk mengarah ke dalam jalan neraka gitu aja. Iya, caranya kumaha ek dijiwir mangga ek diantep teh naon nah. Nu penting mah ku angposakum wa ahlikum naro. Tapi harus ada tindakan karena Rasulullah mengatakan bahwa kalau seandainya di anak-anak itu sudah usia 7 tahun perintahkan untuk sholat. Ya, masih usia 10 tahun masa 30 tahun transisinya dari 10 tahun sampai dari 7 ke 10 3 tahun ini sudah diperintah usia 10 tahun masih belum kacida we eta masih gak namanya. Asal kitanya apa? Wastaubir. Apa tuh? Sabar. Wa'mur ahlaka bis sholah wastobir perintahkan dia sholat dan sabar. Makanya dalam hadis itu disebutkan jeda 3 tahun, perintahkan sholat 7 tahun. Udah perintah aja, ajak. Perintah. Baru disetujui untuk ada tindakan usia 10 tahun, masa 3 tahun ari bapak ibu sabar ngajak sholat pirakulah si anak teh teu nurut keur aya bapak yang indungna meureun gitu nya. Duka ari siga bapana padanan baheula aya bapak ibu sholat teu aya bapak teh teu sholat. Mungkin bisa saja. Ya itu mungkin warisan itu tadi gitu. Karena uyah mah tara TS ka mana? Cek bahasa Sunda mah uyah tara TS ka luhur pasti ka mana?
Kahana bapakna rajin sholat, anak rajin sholat itu bagus kan berarti. Kalau anak bapak ibunya jarang sholat, jarang ngaji, anaknya juga gitu, ya itu mah wayahna we gitu, beneran gitunya. Ini bahasa Sunda bukan dalil itu. Budaya. Oh gitu. Iyalah, cekap bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, karena waktu sudah jam 6:15 kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah di pekan yang akan datang kita ketemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, panjang usia dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nambah usia, nambah kebaikan, nambah usia, nambah kebaikan. Walaupun usia kita nambahnya 1 jam, 1 hari, tapi keberkahannya tetap, kebaikan-kebaikannya akan tetap bertambah insya Allah. Demikian mari kita tutup bersama pengajian ini dengan bacakan hamdalah, istighfar dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadana Ustaz nuhun.